Nah, termasuk ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan sifat Allah. Itu samar ya. Bahkan ulama kita lebih keras lagi kalau berkaitan dengan ayat-ayat sifat, maka sikap kita cuma satu, adalah beriman tanpa mempertanyakan ya bagaimananya, sembari kita menyucikan Allah dari atribut-atribut makhluk ya. Karena ayat mutasyabihat kalau berhadap-hadapan dengan ayat muhkam, maka yang lebih dikedepankan adalah ayat muhkam. Di antara ayat muhkam dalam ayat-ayat sifat, kata Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini muhkam keluarga sekalian ya. Ini ayat yang sangat jelas, kata Allah apa? Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Termasuk Allah nggak serupa dengan makhluk. Nah, maka di sini tinggal kita analogikan. Kalau kita makhluk, keberadaan kita nih masuk kategori maujud ini, keberadaan kita makhluk itu terikat oleh ruang dan waktu, maka Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan itu bagian dari konsekuensi dari karakter wujud kita, keluarga sekalian. Bahwa wujud ada itu, ya, itu jenis ada, cuma dua, kata para ulama kita. Kalau kita perhatikan, semua yang ada di alam semesta ini, yang karakternya itu makhluk, itu cuma dua. Yang pertama adalah jisim, yang kedua ada yang namanya arad atau sifat. Jisim itu yang berbentuk rupa, yang bisa dilihat, yang bisa diendus, yang bisa dipegang, itu wujud. Ada yang berjisim, ya, berfisik. Ada kategori ada yang cuman sifat doang. Ya. Di antaranya warna, jadi bentuk rupanya nggak kelihatan, tapi sejatinya dia ada. Ya. Itu yang disebut sebagai sifat. Contoh, ya, warna hitam ini. Warna hitam ini dia termasuk wujud yang kategorinya sifat. Kenapa? Karena dia ini, warna hitam ini, dia tidak akan nampak kecuali dia bersamaan dengan pena yang saya pegang ini. Ya. Sehingga secara tidak langsung kata para ulama kita, sebenarnya antara jisim, fisik dengan sifat, ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Dan ini karakter dari makhluk, ya, wujud selain Allah. Terus wujud Allah di mana? Karena tadi kita punya pegangan ayat muhkam yang dimana Allah sendiri menegaskan bahwa tanda kutip dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Maka Allah bukan jisim, bukan sifat ini. Allah di luar hukum ini. Ya. Bisa nggak akal kita membayangkan? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Allah itu entitas yang tidak sesuai dengan aturan ini, karena aturan ini hanya berlaku kepada makhluk, ya, kepada wujud yang punya jisim dan juga punya sifat. Nah, kita manusia sama seperti ini. Makanya keberadaan kita makhluk itu sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena ruang dan waktu ini cocok dengan karakter keberadaan kita yang tersusun, yang punya fisik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan Allah yang menciptakan semuanya ini tidak butuh itu.